Pemirsa, zona kuning menjadi tanda bahwa sedikit lagi tim relawan Global Sumut Flotilla akan mencapai tujuan utamanya Gaza, Palestina. Tim Global Sumut Flotilla mengemban misi mulia menyalurkan bantuan serta dukungan untuk warga Palestina. Kami sudah terhubung dengan Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC Muhammad Hussein. Mas Hussein, di mana persisnya Anda saat ini, Mas Hussein? Dan kapan tim Global Sumut Flotilla akan tiba di Gaza? Ya, saat ini saya sedang berada di Tenggara Pulau Kreta dan juga sekitar barat daya dari Siprus. Ini adalah titik terdekat kita dengan Gaza. Kalau lancar, ya insya Allah kita akan tiba di Gaza dalam waktu 2-3 hari lah insya Allah. Pertama dengan kapal observer yang saya tumpangi ini yang kecepatannya di atas rata-rata ya sampai 12 knot, 13 knot. Ini kemungkinan kita bisa lebih cepat, ya, namun kita melihat terus dinamika di lapangan, bagaimana rintangan dan halangan yang kita hadapi biasanya dari yang sudah dari titik ini dan ke beberapa ratus mile ke depan kita sudah tidak bisa lagi melanjutkan karena ancaman intercept dari pihak Israel. Oke, Mas Hussein, sejumlah kapal kabarnya sudah memasuki zona kuning ya. Apakah hingga saat ini ada serangan dari Zionis Israel? Ya, saat ini saya berada di zona kuning bersama kapal-kapal ini dan mohon maaf ya ini gelombangnya sedang tinggi ini. Jadi pemirsa harus ikut bergoyang-goyang bersama layar televisinya. Jadi sejauh ini belum dikabarkan belum ada kabar ada serangan di zona kuning ini. Namun bahkan malah serangan terjadi itu sekitar 2 hari yang lalu ketika kapal-kapal GSF itu sedang berada di perairan Yunani, ya ada sekitar 15 ledakan yang mengincar beberapa kapal, namun dikabarkan tidak ada korban luka atau korban jiwa, cuma ada beberapa kapal yang rusak akibat serangan-serangan tersebut. Kita semua sekarang dalam kondisi waspada karena semakin dekat kita dengan Gaza, semakin besar risikonya dan ini menjadi titik yang lebih apa istilahnya krusial untuk kita tunggu. Mohon doa dari semuanya. Oke. Kapal yang ditumpangi Wanda Hamidah dan Muhammad Fatur sempat tertahan karena ada sejumlah kendala. Salah satunya pengemudi kapal menolak melanjutkan pelayaran. Nah, bagaimana perkembangan situasi yang dihadapi oleh Wanda Hamidah dan Muhammad Fatur saat ini? Ya, dari informasi yang saya terima dari Wanda Hamidah dan Fatur yang terakhir kita komunikasi tadi malam, kapal mereka masih belum bisa bergerak karena faktor mesin. Mereka membutuhkan bukan hanya masalah mesin sebetulnya ya, mesin juga diantaranya, namun jalur yang harus ditempuh dari Yunani dari Italia ke area ini itu jalur yang sangat ganas, terutama di hari-hari ini di mana cuaca sedang tidak bersahabat, ombak sedang tinggi-tingginya, maka diperlukan rombongan agar kapal-kapal itu bisa berjalan sambil meminimalisir risiko. Adapun terkait kapten yang menarik diri, kita belum tahu lagi apakah sudah ada kapten pengganti. Namun kalau ada kapten pengganti, memang saya sulit juga untuk mengejar kita melihat kecepatan kapal-kapal mereka tidak seperti kecepatan kapal kami observer Summertime Jong. Kalau menggunakan kapal-kapal mereka perlu 4-5 hari mungkin baru sampai. Itu akan sangat terlambat jauh-jauh di belakang rombongan. Oke. Mas Hussein, sebentar lagi kapal Global Sumut Flotilla akan memasuki zona merah. Bagaimana persiapan rekan-rekan di sana? Ya, tidak ada persiapan khusus. Semua persiapan sudah kita lakukan sejak kita di daratan. Entah itu persiapan training, maksudnya secara mental, kemudian instruksi sudah kita semua dapatkan dari pelatihan-pelatihan intensif selama 2 pekan kita di Tunisia, dan juga persiapan logistik ya kita meskipun sudah mulai sudah mulai menipis, tapi ya insya Allah masih cukup. Persiapan keamanan kita ingin memastikan lagi bahwa kita ini adalah non-violence movement, gerakan tanpa kekerasan, jadi kita tidak membawa senjataan tertentu, kita tidak membawa security tertentu ya. Maka kita hanya ingin membuktikan kepada dunia bahwa kami adalah para aktivis kemanusiaan yang datang tanpa kekerasan. Kita hanya ingin
membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza dan membuka koridor kemanusiaan agar blokade ini bisa kita dobrak dan genosida bisa berhenti. Oke. Baik kalau begitu, Mas Hussein terima kasih atas laporan Anda. Kami doakan semoga perjalanan bisa berjalan lancar dan betul-betul bisa sampai ke titik tujuan yaitu di Gaza, Palestina. Terima kasih Mas Hussein. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.